Hotman Paris Show masih bersama dengan Melanie, Anya dan juga Mbak Lisa. Aku ada pertanyaan. Oke, silakan Pak Bos. Tadi Anda bilang kalau ambil dari shelter itu ada bayar. Lu nggak salah lo. Nanti kalau gimana coba? Lebih tahu nih kayaknya nih. Makanya coba gimana? Yang benar gimana nih? Soalnya gue mau ngambil nih. Banyak teman-teman saya mau ngambil. Bayar nggak sih? Seneng. Kalau yang tempat lain biasanya ada penggantian, tapi kalau di kita ada tidak ada, tapi di kita free. Cuman prosesnya lebih Ketat, lebih ketat. Ketat misalnya apa? Apakah harus orangnya yang dipercaya? Takutnya nanti kalau lu bilang free yang datang lapo saksang dari Senayan. Disurvei dulu. Hah? Ada isi form, terus disurvei dulu, terus interview. Oke? Tapi abang kenapa sih peduli banget sama binatang bang? Bukan saya peduli atau tidak, tapi just reasonable human being, normal human being aja. Oke? Normal aja bahwa apa yang pantas dilakukan dalam hidup. Kalau semua orang laki-laki wanita begitu, semuanya beres. Karena jangan salah loh, ada satu daerah yang saya nggak usah bilang nama, cara dia masih makan anjing. Dan cara makan anjingnya itu mereka dilarang untuk sembelih. Jadi? Ya harus dipukul dulu kepalanya pakai balok. Ya, dan itu waktu saya di Bali hampir semua orang cerita itu, minta saya viralkan daerah itu, tapi saya nggak mau menjadi pro dan kontra nanti lari ke kesukuan. Jadi banyak banget ya bentuk makanya saya tidak, jadi saya hanya reasonable aja, oke? Reasonable, tidak terlalu sok pamer, sok suka anjing, enggak lah, enggak. Kalau sama kesetiaannya gimana? Bandingin kesetiaan Saya abang dengan kesetiaan Dogi. Saya udah mengatakan, saya udah ngalamin sendiri itu si Bobo itu, semula saya kurang sayang. Tapi gini deh, sekarang saya tinggal berdua sama anak saya. Seluruh keluarga saya sama istri saya lagi di London, ya. Jadi saya cuma berdua sama anak saya. Anak saya juga pengacara, ya. Cuma anak saya itu lebih sayang sama dia, ya, karena suka dibawa ke kantor dulu, terus dipulangin. Jadi kalau saya udah pulang, ini si Bobo tahu gak dia? Dia sengaja menjauh dari aku, kan rumahnya kan bertingkat. Dia turun ke bawah, ditungguin di dekat pintu. Anak saya datang, dia nggak mau sama saya. Tapi begitu anak saya datang, diikuti ke tempat tidur, dia tegak. Makanya kalian sama suami begitu, pasti suami lengket. Nah kalau suami ke kitanya gimana? Suami ke kalian. Apaan itu? Ya inilah tugas suaminya nggak? Kaget aku jadi. Benar nggak sih? Ya inilah tugas suami. Kaget, oh iya. Ya inilah tugas suami, cari makan. Aku cari makan, kamu kasih sayang, benar nggak? Melanie dan juga Anya, berarti kan sekarang ini kekerasan pada hewan peliharaan atau anjing itu kan lagi marak di mana-mana. Gimana sih kalian menanggapi hal ini? Dari Melanie dulu. Beberapa sisi ya, kalau buat gue pertama menunjukkan bahwa spesies terkejam yang diciptakan Tuhan sebenarnya spesies yang katanya otak dan hati dan segala macam paling lengkap. Paling mulia ya. Ya, karena kata kita paling mulia, tapi pada dasarnya kita memanusiakan manusia aja nggak bisa gitu lah. Jadi paling kejam apa? Manusia apa? Yang paling kejam makhluk apa? Manusia menurut saya. Yang paling kejam menurut wanita cantik ini adalah manusia. Siapa? Melanie Subono. Putrinya importir penyanyi. Ya. Yang paling kejam manusia, waduh. Harusnya kita menjadi yang paling cerdas. Iya. Nah tapi kedua begitu ngelihat kasusnya banyak ini, di situ kita banyak justru makanya sering juga diskusi di situ justru ada bagusnya membuat kita sadar celah hukum itu sebenarnya masih banyak banget, terutama untuk satwa domestik. Kita bukan ngomong satwa yang jelas sudah dilindungi, yang lain aja kadang-kadang masih bolong kan, apalagi yang satwa domestik. Jadi sebenarnya ngasih kita pelajaran juga bahwa hey ini masih banyak celah, hey ini masih banyak PR, masih banyak yang mesti dikerjain. Jadi ya. Melania sendiri gimana melihat maraknya kasus seperti ini? Sebenarnya ada sama seperti Melanie, ada sisi positif negatif. Positifnya semakin dibuka, semakin orang yang menjadi aware bahwa ternyata banyak hewan-hewan domestik yang masih tidak dilindungi seperti ini, dan memang sangat diperlukannya hukum yang diterapkan, bukan hanya hukum yang tertulis, hukum yang diterapkan itu yang diperlukan. Tapi itu sisi positifnya. Sisi negatifnya, betapa masyarakat di Indonesia itu kurang memiliki kasih dalam hati mereka.
Tidak hanya berbicara dengan hewan lain, ya kita lihat sesama manusia aja terkadang masih Berantem kurang. ya. Iya. Oke, jadi tadi tanggapan Anya adalah benar Ya, ya. ada positif negatifnya Ada gitu. positif Tapi dan yang ada pasti negatifnya. adalah yang paling penting adalah bagaimana awareness masyarakat. Karena baru-baru ini ada kasus yang sangat menarik. Ada 6 ABG, anak kecil umur around 10 sampai 12 tahun di daerah Cepu ya, di Jawa daerah Tengah. Cepu, Jawa Tengah, yang mereka melakukan inisiatif. Mereka melihat ada kucing yang tercebur di sebuah sungai. Mereka tolong kucing itu, mereka bawa ke dokter hewan terdekat, Iya. dan dengan sukarela Patungan. tanpa ada inisiatif dari manapun selain diri mereka sendiri, mereka patungan dari uang saku lebaran mereka untuk pengobatan si kucing itu. Itu membuat aku ngerasa, oh my God, thank you Tuhan, masih ada manusia-manusia yang seperti ini, masih ada generasi yang aja seperti punya ini. inisiatif Iya. untuk menyelamatkan hewan gitu Iya. ya. Tapi memang kalau disadari orang-orang di Indonesia terutama ya, kadang-kadang kalau ngeliat apaan sih orang anjing doang,